warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mustafiroh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Salatiga tahun 2023. Dengan nomor induk mahasiswa 27030230142. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 1 Panunggalan, Kecamatan Pulau, Kabupaten Grobogan, di kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim, tema pesan pokok surah Al-Ma'un. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan.
Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah peserta mampu mengembangkan kemampuan. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu peserta mampu mengembangkan kemampuan dan bagi serta anak yatim dan belajar dari coba di papan tulis itu ada gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Itu gambar apa? Ada gambar. Ayo, siapa yang tahu? Orang yang bersedekah di rumah yatim piatu. Apakah kalian punya anak yang yatim piatu? Apakah kalian punya teman yang yatim? Apakah kalian ada yang yatim? Kalau di sekitar kita ada anak yatim, apa yang harus kita lakukan? Menyayanginya. Beserta artinya, sehingga nanti kalian bisa mengartikan surat Al-Maun. Disimak dengan sesama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang memisahkan agama? فذلك الذي يدعو اليتيم. Maka itulah orang yang mati dan yatim ولا يحض على طعام المسكين. dan tidak mendorong memberi makan para miskin. فويل للمصلين. Maka celakalah orang yang salah. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Maka Kalian tadi sudah mendengarkan Quran surat Al-Maun beserta
Coba. Bilang tunjuk, maju satu orang. Sudah hafal belum? Bilang tunjuk atau maju sendiri? Coba kamu Mbak. Maju. Ayo maju. Ayo, satu kali lagi. Ayo, siapa yang sudah hafal? Ayo. Coba Dimas, maju. Ayo, maju di sini saja. Ayo. Nah, itu kalau belum hafal di rumah dibaca berkali kali agar hafal. Jangan lupa panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang asbabun nuzul. Nah, apa saja asbabun nuzul itu? Apa artinya asbabun nuzul? Apa artinya asbabun nuzul? Mas Jidan? Asbabun nuzul adalah bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran itu turun. Nah, surah Al-Nahl itu ada asbabun nuzulnya. Nah, yang pertama adalah ayat 1 sampai 3, yaitu berkaitan dengan kisah Abu Sufyan yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika didatangi oleh anak yatim untuk meminta sedikit daging. Ya. Namun apa yang dilakukan Abu Sufyan? Mereka tidak memberi. Ya, padahal sapi itu kan banyak dagingnya tuh. Nah, seketika itu ada anak yatim datang ke situ untuk meminta sedikit daging. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Tidak memberi. Selanjutnya adalah asbabun nuzul surah An-Nahl ayat 4 sampai 7. Diceritakan dari mulanya yaitu pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Namun salatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan dilihat oleh orang lain atau dipuji oleh orang lain. Nah, anak-anak, dari asbabun nuzul itu kita bisa belajar ya. Kalau kita mempunyai rezeki, kita harus berbagi. Oke? Dan juga ketika kita melakukan ibadah sholat, kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Ya, nah, adalah apa toh pesan-pesan yang ada di surah Al-Nur ya. Di dalam surah Al-Nur itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Apa tadi yang dinamakan mendustakan agama? Itu disampaikan Allah agar kita hati-hati jangan ini ya. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu 1 adalah orang yang menggaji anak yatim. Menggaji itu maksudnya tuh tidak menyayangi, menjauhi anak yatim. Oke, kalau kita punya teman yatim, kita harus menyayangi mereka, membantu mereka. Dari tadi kita bilang yatim, apa tentang yatim itu? Hah? Orang yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kalau di sini nggak ada ya? Nggak ada.
juga tidak boleh. Kalau waktu sholat juga tetap harus sholat ya. Selanjutnya ciri-ciri orang yang merupakan agama yang keempat yaitu orang yang bergerak ria. Ria itu apa kata? Sombong. Ya, misalkan kalian sholat di foto pamer, mengganggu orang lain di foto pamer, pengen dipuji orang lain, ya. Aku ini loh berbuat baik, pengen dipuji. Aku ini loh beribadah, dipamerkan. Ingin dipuji orang lain itu tidak boleh. Jadi kalau kita beribadah, membantu orang lain, boleh sombong. Pesan surah Al-Maun yang selanjutnya yaitu orang yang enggan menolong dan memberi bantuan. Nah, jadi kalau ada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan bantuan, kalau kita bisa membantu, kita harus membantu dan menolong mereka. Ya. Karena tadi Bu Fira sudah menjelaskan tentang bagaimana pesan Quran surah Al-Maun, ya, Bu Fira akan memberikan kalian tugas, ya, yaitu tugasnya ada gambar. Ya. Di sini ada gambar, kalian jelaskan gambar ini, dan gambar ini berkaitan dengan surah Al-Maun ayat keberapa. Nah, ini adalah tugas kelompok. Ini Bu Fira membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, ini soalnya ada 3. Ya. Soal nomor 1 ini adalah ada orang yang sedang mengejek. Orang yang salah, setelah salah dia foto, posting atau pamer. Ini merupakan ayat keberapa kalau di dalam surah Al-Maun, ya. Dijelaskan dalam ayat berapa, ya. Nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Ditulis siapa nama kelompoknya, ini dikerjakan bersama-sama. Tugas kelompok salah. Bisa dilihat di buku paket yang ada artinya Al-Maun dengan paket yang ada artinya apa itu dengan gambarnya itu apa ini yang artinya coba lihat paketnya halaman 10. Nah itu kan ada artinya bisa dilihat misalkan gambar 1 itu ada membagi anak yatim itu kita mulai dengan ayat berapa. Nah dijelaskan itu gambarnya apa, ayatnya ayat berapa, artinya apa itu kan. Ayat berapa dengan koma dengan ayat berapa, ya. Surah yang dikatakan adalah ini. Kalau dikaitkan dengan surah Al-Maun itu di ayat berapa? Berarti di sini kan ada artinya dan sesuai dengan ayat berapa. Yang berapa artinya sesuai dengan ayat berapa. Artinya apa? Itu. Orang yang salah, kalau tadi dilihat oleh orang lain, kayak berkaitan dengan ayat berapa. Nah, itu bisa dilihat ada ayat dan artinya jadi sesuai ayat berapa. Betul kan? Nanti maju kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya, kan? Dikerjakan dulu.
Soal nomor 2. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat di atas adalah Quran surah Al-Ma'un ayat ke berapa? Coba ayat 1 apa dulu? Ayat kedua? Ayat ketiga? Dua jawabannya adalah D. Ayat 4 dan ayat 5. Soal yang nomor 3. Dari potongan-potongan ayat di atas dirangkai menjadi susunan ayat yang benar. Soal yang keempat, surah Al-Ma'un ayat ke-7 menyerukan agar kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Jawabannya apa? Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jawabannya C. Siapa yang betul? C. Sekarang soal nomor 5. Orang yang beramal hanya karena ingin dipuji orang lain, berarti dia memiliki sifat? Iya. Tidak. Jawabannya B. Siapa yang betul? B. Iya. Sekarang dihitung kalian jawabannya yang benar berapa, yang salah berapa. Dikumpulkan. Salah dua. Oke, hari ini kita tadi belajar apa saja? Hah? Belajar apa? Terus apa lagi? Pesan-pesan pokok dalam surah Al-Ma'un. Terus melakukan apa lagi tadi? Diskusi bahwa terus apa lagi? Melakukan atau mengerjakan soal evaluasi. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang belum paham? Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu 1. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim di sekitarmu, kalian harus memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Jadi kalau ada fakir miskin di sekitarmu, kita harus membantu mereka. Kesimpulan yang ketiga. Jadi kalau kita sholat, kalau kita beribadah, minimal kita harus fokus kepada Allah, menghadap ridhonya Allah. Kalau sholat harus beribadah dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh? Iya. Kesimpulan yang keempat. Menghindari perilaku tidak atau pamer. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, kita tidak boleh tidak. Iya itu apa? Pamer. Iya itu tidak boleh kan? Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Sampaikan pada pembelajaran hari ini, kurang lebihnya, mohon maaf.